Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah di video kali ini Mas Jamal akan membahas suatu buku ya, judulnya Al-Arabiyyatu Baina Yadayka, atau disukunkan saja mungkinnya bisa Baina Yadaik ya, karena bisa jadi ka, bisa jadi ki ya. Nah, itu perhatikan tulisan yang berwarna emas. Al-Arabiyyatu baina yadaik. Al-Arabiyyatu itu bahasa Arab. Baina di antara, yadaik itu kedua tanganmu. Jadi bahasa Arab ada di kedua tanganmu. Maksudnya apa? Yang Mas Jamal fahami adalah baina yadaik itu maksudnya di depan, istilah gitu ya. Di depan. Jadi arti dari judul buku ini adalah bahasa Arab ada di depan kamu. Jadi seolah-olah yang Mas Jamal fahami adalah si penulis buku pengen bilang nih, kalau kamu pengen ngerti bahasa Arab nih, pakai buku ini, pahami buku ini ya, gitu. Nah, kita akan belajar muhadatsah atau percakapan dalam bahasa Arab ya. Ya, kita langsung saja. Ya, kita lanjutkan ke halaman 23 di PDF-nya ya, yang ada gambar orang sedang salaman. Nah, di sini tertulis al-wahdatu al-ula. Kalau dibaca sekaligus al-wahdatul ula. Unit pertama, al-wahdatul ula. Unit pertama? At-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu itu salam. Wa itu artinya dan, at-ta'aruf perkenalan. Jadi at-tahiyyatu wat ta'aruf. Salam dan perkenalan. Al-wahdatul ula, unit pertama, at-tahiyyatu wat ta'aruf, salam dan perkenalan. Ya, Mas sekali, teman-teman sekali, al-wahdatul ula, at-tahiyyatu wat ta'aruf. Ya, gitu ya, kebayangnya artinya. Kita lanjut saja ke halaman selanjutnya. Nah, al-hiwarul awal, percakapan pertama. Unzur wastami' wa'id. Nah, cara menggunakan buku ini adalah kita perhatikan terlebih dahulu al-hiwarul awal. Al-hiwar itu percakapan, al-awal pertama, percakapan pertama. Itu ya, unzur wastami' wa'id. Nah, itu ada gambarnya di sebelahnya tuh yang dikotakin ya. Unzur artinya lihatlah, makanya ada gambar mata. Wa dan istami' itu dengarkanlah, ada gambar telinga ya. Wa artinya dan, a'id itu artinya ulangi ya. Itu ada gambar apa tuh, panah, dua panah gitu ya, yang berputar gitu. Nah, itu bukan reboisasi, hati-hati ya. A'id adalah ulangi. Jadi unzur wastami' wa'id. Itu kalau misalkan dibacanya dipisah, cara bacanya seperti ini. Unzur wa istami' wa'id gitu ya. Cuma kalau misalkan dilangsungin, unzur wastami' wa'id, lihat, dengarkan dan ulangi. Jadi Mas Jamal sekali, teman-teman sekali, ini percakapan antara Khalidun sama Khalil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ya, segitu ya percakapan singkat. Ini masih tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyatu tadi apa? At-tahiyyatu salam. Wa ta'aruf dan perkenalan.
Itu ini salam di bagian awal ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamu itu artinya keselamatan, alaikum bagi kamu, bagi kamu, bagi kalian bisa ya. Waalaikumsalam, wa artinya dan, alaikumussalam itu dan keselamatan bagimu juga, jadi mendoakan balik, makanya hukumnya wajib ya. Assalamualaikum, keselamatan bagimu, maksudnya semoga kamu diberikan keselamatan oleh Allah. Kemudian waalaikumsalam, dan keselamatan bagimu juga. Ismi Khalid, nama saya Khalid. Ismi itu nama saya, Khalid nama orang ya. Jadi kalau misalkan Mas Jamal memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab, ismi Jamal gitu ya. Ismi nama saya Khalid. Nama saya Khalid. Mas muka siapa namamu? Ismi Khalil, nama saya Khalil. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Kaifa artinya bagaimana, haluka kabarmu. Bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khair atau bi khairin gitu ya, boleh disukunkan, boleh dibaca. Kalau Mas Jamal lebih senangnya di sini dibaca ya, bi khairin walhamdulillah. Bi khair itu baik. Ya, baik alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Kita terjemahkan alhamdulillah saja ya. Wa kaifa haluka anta? Nah, ini nanya balik. Dan bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah, baik alhamdulillah. Gitu ya, semoga jelas. Kita praktekkan sekali lagi, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ya gitu ya. Silahkan teman-teman praktekkan dulu, latihan dulu masing-masing, atau barangkali ada teman belajarnya ya, berdua sekali gitu ya. Sekali jadi Khalid, sekali jadi Khalil gitu ya. Praktekkan saja. Mas Jamal kasih waktu 5 menit. Ya, kemudian kita lanjut ke al-hiwarul awal yang bagian yang kedua ya, di bagian bawah di halaman kedua. Nah, kalau yang tadi itu percakapan antara dua orang laki-laki. Nah, sekarang kita bahas yang perempuan. Ya, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Mas Muki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ya, ini kurang lebih sama ya. Cuma memang ada yang perlu diperhatikan. Pertama di bagian ini waalaikumsalam. Biasanya ada yang keliru ya ketika melafalkan kalimat ini, kalimat salam, menjawab bagian jawaban salam gitu ya. Jadi seringkali waalaikumsalam gitu dipisah. Padahal yang betul adalah waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Kumus mu bukan waalaikum gitu ya, bukan waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam yang betul. Nah, kemudian diperhatikan juga ini kan yang perempuan itu ada perbedaan ya. Kalau misalkan laki-laki nanya nama itu ke laki-laki lagi Mas Muka gitu, sementara kalau perempuan Mas Muki gitu. Kalau laki-laki Kak, kalau perempuan Ki gitu. Jadi di dalam bahasa Arab dibedakan, kamu laki-laki, kamu untuk laki-laki maksudnya, dan kamu untuk perempuan dibedakan. Contohnya gini, misalkan kamunya laki-laki maksudnya anta, kamunya perempuan anti. Contoh Mas Jamal lagi ngobrol sama Ahmad misalkan, Ahmad anta udah makan belum? Nah, pakainya anta. Cuma kalau misalkan Mas Jamal sedang ngobrol sama misalkan Aisyah ya, misalkan Aisyah anti udah makan belum gitu ya. Jelas ya perbedaannya.
Jadi dibedakan gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan enggak ya, kamu ke laki-laki sama ke perempuan sama aja gitu. Ahmad, kamu udah makan belum? Sama juga kayak Aisyah, kamu udah makan belum? Sama ya, nggak berubah jadi kami, kame, dan lain sebagainya. Itu ya, semoga jelas. Kemudian di kaifahaluki itu juga sama, kalau nanya ke laki-laki kaifahaluka gitu. Cuma kalau nanya ke perempuan itu kaifahaluki gitu. Kemudian yang nanya balik juga sama, wa kaifahaluki anti gitu. Kalau ke laki-laki wa kaifahaluka anta. Ya. Cuma kalau ke perempuan itu pakai ki. Wa kaifahaluki anti. Gitu ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan di perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di percakapan pertama ini. Ya, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali, ini percakapan antara Khawlah dan Khadijah. Khawlah nama perempuan ya, Khadijah jelas nama perempuan juga. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ya, baik, selanjutnya ada di bagian al-mufradat. Al-mufradat itu kosakata. Ya, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Kaifa haluka? Anti. Masmuka? Kaifa haluki? Anta. Masmuki? Ya, sekali lagi. Kaifa haluka? Anti. Masmuka? Kaifa haluki? Anta. Masmuki? Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga tadi, kalau misalkan ada tanda tanya berarti itu memang pertanyaan gitu ya. Gitu aja mudahnya, karena kita kan belum membahas tentang apa aja sih yang termasuk kata tanya dalam bahasa Arab gitu ya. Pokoknya mah kita lihat kalau misalkan ada tanda tanya di bagian belakangnya itu berarti pertanyaan. Gitu ya. Nah, berarti nadanya pun harus seperti orang bertanya. Contoh, kaifa haluka gitu. Kaifa haluk gitu. Jangan gitu. Atau misalkan kaifa haluk gitu, kayak orang Sunda gitu ya, keliru ya. Tapi harus kayak begini, kaifa haluk gitu. Ya, kaifa haluka, kaifa haluki, dan lain sebagainya. Tuh, kita pindah ke tadrib latihan. Nah, ini jodohkan saja ya. Yang bagian atas contohnya, Mas Muka. Nah, yang mana nih Mas Muka? Yang atas apa yang bawah? Mas Muki yang mana? Kemudian ini yang tengah, anti yang mana garisin, anta yang mana garisin, dan lain seterusnya. Ya, ini mudah karena hanya 2 opsi saja, 2 pilihan saja ya, yang atas atau yang bawah. Kita lanjutkan. Tadrib. Nah, tadrib 2, tadrib tsani. Apa latihan kedua? Ajib, jawablah. Nah, assalamualaikum jawabannya apa? Nah, kita pindah ke al-hiwarus tsani, percakapan kedua. Al-hiwar, percakapan tsani kedua. Saya sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, ini yang kedua, kita bahas tentang dari mana asalmu. Ya, kita bahas saja satu-satu. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, dan keselamatan bagimu juga. Ya, min aina anta? Min itu dari, aina itu di mana, anta kamu. Ya. Jadi kalau misalkan disatukan dari di mana gitu, bukan dari di mana tapi dari mana gitu. Dari mana kamu? Nah, ini menanyakan tentang asal. Dari mana kamu?
Saya dari Bandung, saya dari Jogja, saya dari mana segala macam. Nah, menanyakan asal. Ya, dari mana kamu gitu. Atau lebih lengkapnya dari mana kamu berasal gitu. Kemudian dijawab tuh sama Syarif, ana min Pakistan. Anak saya min itu dari Pakistan. Pakistan itu Pakistan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab nggak ada huruf P ya, nggak ada huruf P, jadi diganti jadi ba gitu. Pakistan, ana min Pakistan, saya dari Pakistan, saya dari negara Pakistan. Hal anta Pakistani, hal itu apakah, anta kamu, Pakistani orang Pakistan, apakah kamu orang Pakistan? Naam, ya, ana Pakistani, saya orang Pakistan. Wama jinsiyatuka anta, wama wa dan, ya artinya ma itu apa, jinsiyatuka kewarganegaraanmu tuh, jinsiyatuka anta kewarganegaraanmu ya, dan apa kewarganegaraanmu? Ana Turki, saya orang Turki. Ana min Turkiya, saya dari negara Turki. Itu ya, ahlan wa sahlan, salam kenal. Ini bisa salam kenal, bisa selamat datang ya. Cuma ya, kalau di sini maksudnya yang lebih tepat adalah salam kenal. Begitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ada Pakistan sama Pakistani. Pakistan itu negara Pakistan. Kalau Pakistani itu orang Pakistan. Jadi misalkan teman-teman tinggal di Jawa misalkan. Saya dari Jawa, ana min Jawa. Ya. Kemudian saya orang Jawa. Saya orang Jawa berarti ana Jawi, pakai ya. Ya bertasydid, Jawi. Atau misalkan Garut, misalkan saya dari Garut, ana min Garut misalkan ya. Kemudian saya orang Garut, ana Garuti gitu, tinggal ditambahkan ya bertasydid. Tuh teman-teman ingat tentang ini aja, Imam Al-Bukhari itu ya, itu beliau itu namanya bukan Al-Bukhari ya, kan, tetapi itu nama panggilan yang disematkan ke beliau. Jadi ada negara atau nama tempat namanya Bukhara ya, Bukhara. Nah kemudian orang Bukhara berarti Bukhari, pakai ya bertasydid gitu, ditambahkan alif lam ya, ditambahkan alif lam supaya maksudnya tuh itu tuh gitu. Pakai kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak istilahnya the gitu ya, khusus gitu, si itu tuh gitu. Jadi Al-Bukhari itu maksudnya itu tuh orang dari Bukhara itu tuh yang itu gitu. Ya, jelas ya. Mas jamaah sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Kemudian kita pindah ke percakapan yang untuk ibu-ibu ya, teman-teman. Percakapan ini antara Maryam dan Zainab. Ya, mas jamaah sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ya, kita bahas sedikit-sedikit dulu, bahas artinya. Maksudnya Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, dan keselamatan bagimu juga. Min aina anti, dari mana kamu berasal gitu, dari mana kamu berasal. Nah, anti untuk perempuan ya, kalau anta untuk laki-laki. Min aina anti, dari mana kamu berasal. Ana min Misr, saya dari Mesir, saya dari negara Mesir. Hal anti Misriyah, apakah kamu orang Mesir? Nah, ini diperhatikan teman-teman. Jadi
Misr itu negara Mesir. Kalau misalkan ditambah ya bertasydid, Misri itu berarti orang Mesir tapi laki-laki. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ditambahkan tak marbutoh atau tak yang berbentuk bulat ya, Misriyah tuh yang kayak yang kata Maryam, hal anti Misriyah itu artinya berarti orang Mesir yang perempuan gitu. Jadi dalam bahasa Arab nanti ada istilahan, ada kata yang termasuk laki-laki, ada kata yang termasuk perempuan. Nah, kata yang termasuk laki-laki itu tidak ada penambahan apa-apa di bagian belakangnya. Kan tetapi kalau kata yang termasuk perempuan itu ada penambahan. Apa penambahannya? Penambahan tak marbutoh, tak yang berbentuk bulat. Itu ya, contohnya misalkan gini. Muslimun laki-laki, muslimah perempuan. Muslim laki-laki, muslimah perempuan. Kafir orang kafir laki-laki, kafirah orang kafir perempuan. Terus shaim orang yang saum tapi laki-laki. Shaimah itu perempuan yang saum. Itu ya. Nah, berarti Misriyah itu orang Mesir perempuan. Nah, kemudian na'am ana Misriyah, ya saya orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti. Dan apa kewarganegaraanmu? Ana Suriyah, saya orang Suriah. Ana min Suriah, saya dari negara Suriah. Tuh, ahlan wa sahlan, salam kenal. Nah, jadi teman-teman perhatikan nama negara itu kita harus lihat di kamus ya. Nama negara Mesir kan bukan pakai sin ya, Misr, tapi pakai sod Misr. Itu kemudian nggak ada e juga kan ya, kalau di bahasa Indonesia kan pakai e, Mesir gitu, nggak pakai ya juga, nggak Mesir gitu, bukan, tapi Misr. Itu kita lihat ke kamus. Kemudian di sini ada negara Suriah. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ada haknya ya, Suriah. Padahal di bahasa Arabnya seperti ini, Suria, negara Suriah itu, Suria. Nah, kalau misalkan mau diubah menjadi orang Suriah berarti Suri, alifnya dibuang. Ya, Suri, gitu, itu orang Suriah, laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambahkan tak marbutoh, tak yang bulat, Suriah. Gitu. Jadi Suriah itu orang Suriah yang perempuan. Kemudian nanti ada istilahan lain, misalkan Indonesia. Nah, itu negara Indonesia. Nah, kalau misalkan orang Indonesia berarti Indonesia. Gitu. Kemudian kayak orang Malaysia misalkan. Malaysia bahasa Arabnya Malaysia. Akan tetapi kalau misalkan diubah menjadi orang Malaysia berarti Malaysia, alifnya dibuang. Nah, itu ya. Dan belakangnya pakai ya bertasydid, Malaysia. Gitu ya. Nah, al-mufradat. Sama sekali, teman-teman sekali. Ma jinsiyah tuh kak? Ma jinsiyah tuh ki? Ana. Pakistan. Turkiya. Misr. Suria. Tuh ya. Sekali lagi. Ma jinsiyah tuh kak? Ma jinsiyah tuh ki? Ana. Pakistan. Turkiya. Misr. Suria. Itu ya. Nah, tadi yang sudah dibahas, ma jinsiyah tuh kak, apa kewarganegaraanmu? Itu untuk laki-laki. Kalau ma jinsiyah tuh ki, bedanya di belakangnya aja ya. Nah, apa kewarganegaraanmu untuk perempuan kalau pakai ki? Ya, kak ki, itu bedanya di situ. Cuma kalau misalkan di anak, saya gitu ya, maksudnya itu nggak ada perbedaan. Ya, saya laki-laki dan saya perempuan sama. Anak pakainya, anak. Gitu ya, tidak berubah jadi ani ya, kalau perempuan tidak, tetap anak. Kemudian Pakistan, negara Pakistan. Turkiya itu negara Turki. Misr negara Mesir. Suria negara Suriah. Oh, ini masih ada, mohon maaf ya, masing-masing sekali teman-teman sekali. Pakistani, Turki, Misriyah, Suriah. Sekali lagi, Pakistani,
Turki, Misriyah, Suriah. Nah, ini orang-orangnya ya, diperhatikan nih. Negara Pakistan, bahasa Arabnya Pakistan, ditambahkan ya bertasdid ya, jadi Pakistani, jadi orang Pakistan. Kalau orang Pakistan perempuan tinggal ditambahkan lagi dengan tak marbutoh, tak yang bulat, Pakistaniyah. Begitu. Kemudian negara Turki itu Turkiya ya, nggak pakai tasdid iya-nya, nggak Turkiya bukan, tapi Turkiya itu. Kalau orang Turki gimana? Nah, alifnya dibuang di bagian belakangnya, pakai ya bertasdid, Turki. Nah, itu orang Turki ya, Turki. Hal anta Turki gitu, apakah kamu orang Turki gitu, Turki. Nah, kalau diubah menjadi perempuan, ditinggal ditambahkan tamar butuh, Turkiyah. Tuh. Kemudian negara Mesir, Misr ya, Misr. Nah, kalau misalkan ditambah mau diubah jadi orang Mesir laki-laki, jadi Misri. Tuh, cuma kalau misalkan jadi perempuan, nah ini ada di sini ya, di bawahnya Misriyah. Gitu ya, Misriyah. Jelas ya? Nah, kemudian negara Suriah, iya-nya yang tidak ditasdid dulu kalau negara Suriah ya. Jadi dibacanya gini, Suriah. Kemudian kalau misalkan diubah menjadi orang Suriah tapi laki-laki, misalkan alifnya dibuang, bagian belakangnya jadi ya bertasdid, Suri gitu. Kemudian tinggal ditambahkan tak marbutoh untuk jadi perempuan, Suriah itu ya. Nah, ini Mas Jamal sekali lagi teman-teman sekali. Pakistan, Turkiya, Misr, Suriah, Pakistani, Turki, Misriyah, Suriah. Nah, jelas ya teman-teman. Nah, kemudian kita latihan lagi, tadrib latihan. Nah, ini tinggal dijodohkan saja ya teman-teman. Pakistan itu garisin kemana, Pakistani garisin kemana ya. Pakistani apakah orangnya apa negaranya? Nah, ini udah dibahas. Ini insya Allah mudah ya, hanya 2 pilihannya ya. Al-hiwarus salif, percakapan ketiga. Al-hiwar, percakapan as-salif ketiga. Al-hiwarus salif, antara Ahmad, Badar, dan Al-Akh. Ada bertiga orang sebetulnya ini ya. Di gambarnya berempat sebetulnya. Ya, kita praktekkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi, huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi, huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Kita bahas satu-satu ya. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, dan keselamatan bagimu juga. Hadza akhi. Hadza itu artinya ini ya. Akhi itu saudaraku. Gitu. Jadi kalau misalkan ngebahas tentang hal ini, teman-teman coba ingat tentang baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, rumah itu bahasa Arabnya baitun. Cuma kalau misalkan ditambah ya mati di belakangnya, baiti itu jadi rumahku ya. Jannah itu surga, kalau jannati itu surgaku gitu ya. Nah, ini akhi itu saudaraku, ukhti saudariku gitu ya. Ada ini lagi contoh, misalkan abi itu ayah saya ya. Ayah itu bahasa Arabnya abun ya. Ditambah ya mati di belakangnya jadi ayahku, abi. Kalau ibu bahasa Arabnya ummun ya, ditambah ya mati di belakangnya jadi ummi pakai tasdid ya, huruf mimnya ummi, itu jadi ibu saya gitu ya. Kemudian hadza akhi, ini saudaraku. Huwa mudarris, huwa itu dia ya, dia. Mudarris guru ya, jadi hadza akhi, ini saudaraku.
Huwa mudaris, dia seorang guru. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Gitu ya. Jadi si Ahmad ini memperkenalkan saudaranya kepada Badar. Badar, ini saudara saya, dia seorang guru. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Nah, kemudian Ahmad ini memperkenalkan si Badar kepada saudaranya, ya. Hadza sadiqi, ini teman saya. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Begitu. Sadiq itu teman. Kalau sadiqi itu teman saya. Gitu ya. Hadza sadiqi, ini teman saya, temanku. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Ma'assalamah, ma'assalamah. Jadi ceritanya ini berpisah nih. Setelah ngobrol tadi berpisah, terus ma'assalamah. Secara bahasa artinya ma'a itu bersama, assalamah itu keselamatan. Ya, ma'assalamah, bersama keselamatan. Tapi bukan ke arah sana maksudnya, tapi semoga kamu dikasih keselamatan. Atau mungkin bisa dibilang hati-hati, hati-hati bos gitu. Ibaratnya makanya gitu ya. Nah, begitu mas sekali, teman-teman sekali. Jadi lisannya melafalkan, artinya terbayang-bayang di pikiran itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi, huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi, huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Kemudian kita lanjut ke yang bagian akhwatnya ya. Ini percakapan antara nada, huda, sama al-ukht. Ukht. Ya. Mas-mas sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti, hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati, hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Kita bahas satu-satu. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, keselamatan bagimu juga. Hadhihi ukhti. Nah, kalau tadi hadza itu ini tapi untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan Mas Jamal nunjuk Ahmad, misalkan ada Ahmad di sebelah Mas Jamal, berarti nyebutinnya hadza. Cuma kalau di sebelah Mas Jamal itu ada Aisyah misalkan ya, berarti hadhihi, ini gitu. Jadi dalam bahasa Arab ini pun dibedakan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Jadi kalau misalkan di Indonesia mah nggak dibedakan ya, ini untuk laki-laki dan ini perempuan. Ini Ahmad, ini Aisyah, sama aja ya. Ini sama. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab ini untuk laki-laki itu hadza ya. Kemudian kalau ini untuk perempuan hadhihi. Makanya di sini sebutin hadhihi ukhti gitu. Kalau misalkan tadi akhi itu saudaraku, ya. Kalau ukhti itu saudariku, ya. Saudariku, ya. Hiya tabibah. Nah, dia dalam bahasa Indonesia untuk laki-laki dan perempuan sama. Di bahasa Arab beda, ya. Dia untuk laki-laki itu huwa, dia untuk perempuan hiya, ya. Diperhatikan. Nah, kemudian tabibah itu dokter, ya. Tabibah, dokter perempuan. Tabibah, dia seorang dokter. Jadi hadhihi ukhti, ini saudariku. Hiya tabibah, dia seorang dokter. Nah, kalau misalkan dokter laki-laki, apa Mas Jamal? Nah, tinggal kita buang aja sih tak marbutohnya, tak yang bulatnya. Kalau tabibah dokter perempuan, berarti tabib itu dokter laki-laki. Begitu ya, jelas ya. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Hadhihi sadiqati, ini temanku. Ya, kalau tadi di atas sadiqi, itu temanku tapi laki-laki dia. Tapi kalau misalkan sadiqati ada taknya, itu berarti temanku yang perempuan. Ya, gitu. Kemudian hiya talibah, dia seorang siswi. Talibah itu pelajar ya, bisa dia siswi, bisa dia mahasiswi, bisa
gitu. Bisa dia juga bisa santriwati, bisa. Tuh, yang jelas thalibah itu seorang pelajar perempuan. Kalau thalib itu siswa, pelajar laki-laki gitu ya. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Ma'assalamah, ma'assalamah. Ya, kita praktekkan lagi, mas sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti, hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati, hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ya, seperti itu ya. Sebelum ke latihan, perhatikan dulu tabibah sama talibah. Ya, ini seringkali ketukar nih panjang pendeknya. Kalau dokter itu tabibah, to-nya pendek, tabibah, ba-nya panjang, tabibah, tabibah. Gitu. Tetapi kalau siswi itu to-nya panjang, talibah, talibah. Jangan kebalik ya. Dokter, tabib, tabib salah. Dokter, tabib. Tuh, kalau siswa, talib. Gitu. Panjang pendeknya diperhatikan gitu ya. Al-mufradat, ya, kosakata. Nah, masih sekali, teman-teman sekali. Mudarris, talibah, tabibah, muhandis, akh, ukht, sadiq, sadiqah, hadha, hadhihi, huwa, hiya. Nah, gitu ya. Sekali lagi, mudarris, talibah, tabibah, muhandis, akh, ukht, sadiq, sadiqah, hadha, hadhihi, huwa, hiya. Nah, gitu ya. Ini daftar kosakata yang kita pelajari di percakapan ketiga. Teman-teman perhatikan artinya satu-satu ya. Mudarris, guru, talibah, pelajar perempuan, siswi gitu ya. Tabibah, dokter, dokter perempuan, muhandis, insinyur, akh itu saudara, ukht itu saudari. Kalau akhi saudaraku, ukhti saudariku. Gitu ya, akhi gitu kan kita sering dengar. Nah, itu maksudnya saudaraku gitu. Sadiq itu teman laki-laki ya, sadiqoh teman perempuan. Kalau teman saya sadiqi ya, teman saya laki-laki sadiqi. Kalau teman saya perempuan berarti sadiqoti. Gitu ya. Hadza ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan. Huwa dia, hiya dia untuk perempuan. Itu ya, jelas ya. Kemudian kita pindah ke tadrib, latihan. Ini tinggal digaris-garisin saja, tinggal jodohkan saja yang mana yang mudarris, yang mana yang talibah, garisin. Terus sadiqah, sadiq, garisin, sudah gitu saja. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.